Nenek itu berpikir untuk makan enak sebelum meninggal. Lalu makan semangkuk terakhir mie sapi seharga 100. Tak disangka saat membayar, nenek itu baru menyadari bahwa dia tidak punya uang sepeser pun. Dompetnya bahkan lebih bersih daripada wajahnya. Dalam sekejap, nenek itu teringat saat menyelamatkan seseorang. Dia secara tidak sengaja kehilangan uang 100 dong satu-satunya. Tetapi saat ini, nenek itu sama sekali tidak menyangka. Tindakan baik ini akan sepenuhnya mengubah sisa hidupnya. Ternyata nenek itu pergi berdoa untuk suaminya sebelum meninggal. Dan memberitahu suaminya bahwa besok dia akan menyusulnya. Dalam perjalanan pulang, nenek itu sedang menunggu lampu merah. Melihat seorang anak laki-laki, terlihat persis seperti putranya saat kecil. Jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat beberapa kali lagi. Tepat pada saat ini, anak laki-laki itu berlari ke tengah jalan untuk mengambil bola. Sama sekali tidak melihat truk yang sedang melaju kencang. Adegan berbahaya ini terlihat jelas oleh nenek itu. Bicara lambat, tapi kejadiannya cepat. Nenek itu tidak peduli bahaya dan menyelamatkan anak laki-laki itu. Untungnya, keduanya hanya menderita luka ringan. Nenek yang baik hati segera membiarkan sopir pergi. Dan tepat saat ini juga, nenek itu secara tidak sengaja menjatuhkan uang untuk makan mie. Siapa sangka, pemilik kedai mie malah memarahi nenek itu habis-habisan. Menuduhnya makan dan kabur. Preman di sebelahnya merasa tidak tahan. Karena dia telah menyaksikan tindakan berani nenek itu menyelamatkan orang. Dalam hatinya, dia sangat mengagumi nenek itu. Lalu membayar mie untuk nenek itu. Pada saat yang sama, nenek dari anak laki-laki yang diselamatkan bertekad untuk menemukan penyelamatnya. Harus membalas budi penyelamatan ini secara langsung. Tak disangka, setelah nenek itu membuat 3 permintaan di depan Dewa Bumi, dia malah ingin gantung diri. Karena kemarin dia didiagnosis menderita kanker perut stadium akhir. Awalnya ingin pulang untuk memberitahu ketiga anaknya. Hasilnya, baru sampai di pintu, dia mendengar anak-anaknya sedang bertengkar hebat tentang merawatnya. Putranya takut pada istrinya dan tidak berani membawa ibunya pulang. Putrinya juga takut keluarga suaminya akan meremehkannya, jadi dia tidak mau membawa pulang ibunya. Nenek itu tidak ingin merepotkan anak-anaknya, lalu berpikir untuk bunuh diri. Namun, sebelum sempat bertindak, dia pingsan karena penyakitnya kambuh. Ketiga anaknya segera pergi ke rumah sakit. Song Atin, ini semua salahmu. Sudah kubilang, dia adalah beban. Kau bersikeras untuk mencarinya. Sekarang lihat, suamiku akan bekerja sama dengan The Hao Group. Jika ini melibatkan Prin Pong, bisakah kau menggantinya? Benar, adik benar. Selain memberatkan kita, apalagi yang bisa dia lakukan? Kakak, cepat pikirkan solusinya. Aku dan adik sedang terburu-buru untuk menghadiri pesta. Apakah kalian masih manusia? Dia ibu kita. Permisi, apakah ini kamar Nyonya Fuong Tulan? Saya dari The Hao Group. Siapa keluarga pasien? Dokter, saya. Bagaimana keadaan ibu saya? Mengapa dia masih koma? Kondisi pasien kritis. Silakan bayar biayanya dulu. Dokter, tolong segera atur pertolongan pertama. Uang bukan masalah. Kau siapa? Apa hubungannya denganmu? Harusnya bilang ibu, terjadi sesuatu di rumahmu. Aku rasa biaya pengobatan ini masih harus kau bayar. Adik, bagaimana kau bisa mengatakan hal seperti itu? Tahun itu, jika bukan karena kau tidak mau merawat ibu, apakah dia akan meninggalkan rumah? Ku beritahu kalian, kakak iparku sudah memerintahkanku. Biaya pengobatan ini, siapapun yang mau membayar, bayarlah. Kami tidak akan membayar. Kau, cukup. Bertengkar apa? Ini rumah sakit. Kalian menjadi anak macam apa? Ibu kalian mengalami kekurangan gizi jangka panjang. Tidak ada hasil pemeriksaan yang memenuhi standar. Ambil. Aku lihat kalian masing-masing, penampilannya rata-rata. Pakaiannya juga sangat bagus. Bagaimana bisa membiarkan orang tua kalian tidak makan sampai kenyang? Kalian seperti ini, itu namanya menelantarkan. Benar-benar tidak berperasaan. Baiklah, jika kalian masih punya hati nurani, bayar dulu biayanya. Sudah terlambat. Jangan ada yang menyesal. Ketua, gawat, penyelamat yang Anda cari, Nyonya Fuong Tulan, sekarang ada di rumah sakit. Keadaannya sangat berbahaya. Sepertinya dia ada masalah keluarga. Ketiga putrinya sedang bertengkar, membuat keributan soal biaya rumah sakit. Baiklah, aku mengerti. Akan segera tiba. Ibu mendengarnya. Ke rumah sakit dulu. Kita bicarakan di sana. Tuan Su. Tin. Barusan Lemku bilang di telepon. Nama dermawan itu siapa? Sepertinya nama dermawan itu Fuong Tulan. Apa? Lemku,
Awasi orang itu baik-baik. Aku segera datang. Bagaimanapun, nenek itu harus aman. Dokter sialan, berani bicara denganku seperti itu. Berhenti di situ. Berhenti. Ibu sudah sadar. Nathan, ibu sudah sadar. Aku sudah pulang. Nathan, kamu ujiannya cepat sekali. Aku sudah selesai ujian bakat. Aku ingin makan bubur telur titan daging babi buatan ibu. Tunggu sebentar. Ibu akan memasakkan untukmu sekarang. Bubur telur titan daging babi. Ibu, ini di mana? Nathan, tunggu sebentar. Ibu sedang memikirkan cara memasaknya untukmu. Ibu kenapa? Dokter, sudahlah. Jangan berteriak lagi. Dia berpura-pura. Bukankah sekarang sudah sehat? Kakak. Sepertinya ibu masih paling sayang kakak. Sakit sampai linglung. Masih ingin memasak bubur telur titan daging babi untuk kakak. Aku rasa biaya pengobatan ini harus dibayar oleh kakak. Benar, kakak. Kalau saja kakak tidak pergi dari rumah, kenapa bisa timbul banyak masalah seperti ini? Bukankah kakak ingin berbakti? Kalau begitu, lakukanlah sampai tuntas. Kalian berdua. Bukankah hanya biaya pengobatan? Biar aku yang bayar. Kakak benar-benar berani setuju. Setahu aku, pabrik kakak sedang memperluas skala. Akhir-akhir ini untuk mencari investasi, mengemis sana-sini. Dari mana kakak punya uang untuk membayar biaya rumah sakit? Tidak boleh. Tidak boleh boros. Sekarang ibu akan keluar dari rumah sakit. Ibu. Kakakku di mana? Kakakku di mana? Jangan khawatir, nenek ada di dalam. Sekarang ibu akan keluar dari rumah sakit. Ibu jangan banyak bergerak. Dengarkan aku dulu. Dokter bilang, kesehatan ibu bermasalah besar. Harus dirawat di rumah sakit untuk observasi. Aku hanya punya ibu seorang. Kita jangan khawatir soal uang. Kita obati, sembuhkan dulu penyakitnya. Setelah sembuh, aku akan membawa ibu pulang. Aku akan merawat ibu. Anak perempuan yang baik. Halo, suami, Tong Piham, kamu segera kembali ke sini untukku. Kamu sebaiknya berdoa, agar ibumu yang tua itu mati di rumah sakit. Halo, suami. Pasti kamu. Masalah ibu dirawat di rumah sakit sudah diketahui oleh grup The How. Kenapa ibu selalu melibatkan aku? Kenapa ibu tidak bisa melihatku bahagia? Kamu diam. Kamu berani memukulku. Apa aku salah bicara? Dia memang beban. Benar. Keluar untukku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kamu juga keluar untukku. Kamu ngapain? Lepaskan aku. Kakak, ini rumah sakit. Kakak, hati-hati sedikit. Hari ini aku akan bicara terus terang. Keluargaku tidak akan mengeluarkan uang sepeser pun lagi. Selama bertahun-tahun ini, aku terhadap ibu tidak merasa malu hati. Inikah yang kamu sebut tidak merasa malu hati? Hipoglikemia, tekanan darah rendah, malnutrisi. Kalau membawa ibu ke kota, harus menderita seperti ini. Lebih baik ibu tetap tinggal di desa. Ya Tuhan, kau ingin mengambil nyawaku. Ambil saja. Kenapa harus membuatku menjadi beban anak-anakku? Tidak boleh. Aku tidak boleh menjadi beban anak-anakku. Demi anak-anak, gedung ini harus kuloncati. Kakak, jangan lompat.
Kakak. Tante adalah aku nih. Tuleni. Kak jangan lakukan itu lagi. Ayah bilang tunggu ayah pulang akan mengepang rambut kakak. Kenapa ayah belum pulang? Tidak boleh. Xiaole, tunggu di rumah ya. Kakak pergi keluar mencari ayah. Xiaole, jadi anak yang penurut ya. Jangan lari-lari. Paman Ton, di mana ayahku? Ayahmu sedang menunggu kita di kapal. Kita cepatlah. Tidak bisa, kakakku. Belum pulang. Harus menunggu dia. Tidak akan sempat. Cepatlah pergi. Tidak bisa. Kakak. Cepatlah pergi. Kalau tertangkap, habislah kita. Ton tua, kenapa hanya Tuli? Di mana Tulan? Di mana putriku? Wang tua, di kapal ini hanya ada satu kursi. Tulan dan Tuli. Hanya satu yang bisa pergi ke Hong Kong. Tidak bisa, kedua putriku harus pergi. Kalau tidak, aku tidak akan pergi. Wang tua, sekarang kita seperti belalang di atas perahu yang sama. Jika kau tidak pergi, kita semua akan celaka. Lepaskan aku. Tulan sedang menungguku. Aku harus kembali. Zhang tua, bawa dia pergi. Tulan. Tuli. Mana orang-orangnya? Tuli. Aku kira semuanya sudah mati. Bahkan, aku kira ayah dan kamu tidak membutuhkanku. Tidak. Kak, tidak melupakanmu. Selama bertahun-tahun ini, ayah dan aku selalu mengingat kakak. Selalu merindukan kakak. Tulan. Kau sendirian. Bagaimana bisa hidup, ayah? Bisakah kita bertemu lagi dengan kakak? Tempat ini. Orang di dalam tidak bisa keluar. Orang daratan tidak bisa masuk. Kita dan kakakmu tidak berjodoh. Ayah, kita bisa kembali. Ayah, lihat korannya. Akhirnya dibuka. Ayah, kita bisa kembali mencari kakak. 20 tahun. Akhirnya aku bisa kembali mencari putriku. Kakak. Aku datang terlambat. Kak, lihat. Ini keponakanmu, Tianyin. Ini istri keponakanmu, Suhan. Cepat panggil Bibi. Bibi. Masih ada lagi. Keponakan laki-lakiku. Su Zifan, kakak sudah bertemu dengannya. Kakak juga menyelamatkan nyawanya, Tante. Lihatlah betapa lincahnya dia, seperti aku waktu kecil, persis. Aku minta maaf, Kak. Selama bertahun-tahun ini, membiarkan kakak di luar, menderita, kesusahan. Kakak. Kakak tidak menderita. Hanya menjalani hari demi hari, tidak ada yang menyedihkan. Di usia ini, masih bisa bertemu denganmu lagi. Kakak sangat puas. Kakak. Kau datang untuk apa? Kakak, apakah uang obat ibu cukup? Apa hubungannya denganmu? Bukankah kau berharap ibu cepat meninggal, agar tidak merepotkanmu? Song Bowen, cepat pulang. Takut istrimu mengamuk. Jangan marah lagi. Kak, aku tahu aku salah. Kata-kata yang kukatakan pada ibu sebelumnya sungguh tidak pantas. Tapi,
Aku juga punya kesulitan. Kau tahu, pernikahanku juga tidak mudah. Kak, ambil ini. Ini uang yang diam-diam ku tabung selama bertahun-tahun. Ambil dan bawa ibu ke dokter. Jangan bilang istriku, ya? Jangan bilang. Aku pergi dulu. Paman Fan. Nyonya, ini kwitansi Anda. Hati-hati, Kak. Bu, aku pulang. CEO Tin Min dari The Hao Group. Kenapa dia ada di sini? Jangan-jangan. Perkenalkan, semuanya. Ini, putri sulungku. Namanya Natin. Tong Natin. Tuan Presiden, saya sudah menyelidiki dengan jelas. Ketiga anak nyonya itu sangat durhaka, tidak hanya membiarkan dia tinggal di gudang, tetapi bahkan biaya hidup sehari-hari bergantung padanya memulung. Apa? Gudang? Memulung? Ya, kali ini juga karena anak-anaknya tidak mau merawat ibunya, jadi nyonya tua itu pergi dari rumah. Menurut pejalan kaki, dia tampaknya sedang mencoba bunuh diri. Apa? Bunuh diri? Bu, tenanglah, tunggu kami menjemput Bibi. Aku pasti akan memberikan yang terbaik untuk Bibi. Lampu, terus selidiki untukku. Aku harus tahu semua informasi tentang kakakku. Baik. Sepertinya aku tidak pernah menyinggung CEO Tin Min. Kenapa aku merasa dia berniat buruk padaku? Natin, mereka hanya... Bagaimana tangan ibu bisa berdarah seperti ini? Ibu mencabut jarumnya. Dokter, ibu baik-baik saja. Ibu hanya ingin keluar dari rumah sakit. Tidak boleh. Kalau begitu, keluarlah. Kebetulan, aku juga tidak tahu keahlian dokter di sini bagus atau tidak. Pulanglah bersamaku. Aku akan meminta Tin Min mencari dokter paling kompeten di dunia untuk datang dan mengobatimu. Tubuhmu, kau tahu, aku hanya sedikit lelah akhir-akhir ini. Istirahat yang cukup saja sudah cukup. Tidak perlu merepotkan perusahaanmu. Kenapa kau masih sungkan padaku? Meskipun kau tidak memiliki masalah kesehatan, ada banyak hal yang ingin kutunjukkan padamu. Ada banyak hal yang ingin kubicarakan denganmu. Ayo pergi. Kalian, ibu kemana? Saya CEO The Hao Group, So Tin Min. The Hao Group dan saya tidak memiliki konflik kepentingan apapun. Kenapa membawa ibuku pergi? Bu, Nyonya Tom, kemarin sore anak saya mengalami kecelakaan lalu lintas. Dan ibumu yang menyelamatkannya. Maksudmu, panggilan telepon malam itu sebenarnya karena ibuku? Benar. Saat ini, kondisi kesehatan Bibilan tidak terlalu baik. Aku akan mencari rumah sakit yang lebih baik. Aku akan mencari tim medis terbaik untuk merawatnya. Adapun biaya pengobatan, aku akan menanggung semuanya. Kesehatan ibuku tidak baik, kata dokter. Malam itu dia dibawa ke rumah sakit sambil muntah darah. Malnutrisi. Kenapa ibuku muntah darah? Ini kartu nama saya. Jika butuh bantuan, Anda bisa datang mencari saya. Tapi, hanya ada satu kesempatan. Bagaimanapun, Nyonya Tom adalah putri Bibi. Tadi kau berbicara dengannya. Kenapa begitu tidak sopan? Justru karena dia kerabat, aku memberinya kesempatan. Benar-benar anak perempuan yang durhaka. Tapi aku melihat kekhawatirannya. Tidak terlihat seperti pura-pura. Tadi dia bilang, Bibi muntah darah. Ada apa? Lampu, penyelidikan tentang Bibi harus dipercepat. Selidiki dengan jelas untukku. Bibi, selamat datang di rumah. Selamat datang, Nenek, di rumah. Kita sudah sampai di rumah. Masuklah, Kak. Sepatu kakak kotor, lantainya jadi kotor. Tidak apa-apa, Bibi, lantai itu untuk diinjak. Kotor, suruh orang bersihkan saja. Benar. Ayo, ayo, ayo. Cepat duduk. Pelan-pelan. Nenek Bibi. Apakah nenek kedinginan? Biar Pan-Pan hangatkan tangan nenek.
Anak yang baik. Nenek Bibi tidak kedinginan. Benar-benar ikatan darah. Anak ini, sejak lahir tidak suka berinteraksi dengan orang asing. Lihat kakak datang ke sini. Dia terus saja menempel pada kakak. Bibi. Kamar Bibi. Sudah disiapkan untuk Bibi. Sengaja memilih kamar yang menghadap matahari. Bibi di sana, juga bisa lebih banyak berjemur. Baik untuk kesehatan. Tidak perlu repot. Aku di sini sebentar lalu pergi. Pergi kemana, Kak? Kita ini satu keluarga. Ini adalah rumah kakak. Kakak mau pergi. Pergi kemana? Intinya, kakak tidak menganggap kami sebagai keluarga. Aku tahu. Kamu baik padaku. Hanya saja aku tidak terbiasa tinggal di sini. Lalu kakak di gudang kecil itu terbiasa? Kak, aku tidak bermaksud begitu. Kamu tidak perlu bicara. Aku mengerti. Aku akan mengantarmu ke suatu tempat. Ayah. Aku menemukan kakak. Apa ini? Ini adalah keinginan ayah. Saat ayah meninggal, beliau berkata, asalkan menemukan kakak, beliau baru bisa beristirahat dengan tenang. Seumur hidupnya, orang yang paling ayah merasa bersalah adalah kakakku. Apakah dia juga menyalahkan ayah? Sengaja menghindari ayah. Tidak membiarkan ayah menemukannya. Hidup atau mati. Harus menemukan kakakku. Jika tidak, ayah tidak akan pernah dimakamkan. Tidak akan pernah. Kak, apakah kakak masih ingat karet gelang ini? Selesai. Ayah, apakah aku cantik? Tentu saja cantik. Lan-lan kita adalah putri kecil tercantik di dunia. Setelah kedua belah pihak menyepakati, ayah langsung tanpa henti membawamu kembali. Kami telah pergi ke banyak tempat untuk mencari kakak. Kampung halaman di Xiangjiang, asalkan tempat di mana kakak dapat ditemukan. Kami telah pergi ke semuanya, tapi tidak ada kabar tentang kakak. 15 tahun berlalu, ayah menjadi kurus, menua, juga tidak bisa berlari lagi. Beliau hidup bergantung pada karet gelang itu. Ayah tidak melupakan kakak. Beliau ingin menemukan kakak lebih dari siapapun. Kak, aku punya keluarga. Aku tidak sendirian. Aku selalu punya keluarga.